warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul gaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta keimanan yang ada di dalam diri kita. Selawat dan salam semua sentiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dalam melakukan tugas-tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bahagian dari rukun iman adalah keyakinan bahwa seluruh yang ada di jagat raya ini akan mengalami kehancuran, akan terjadi kiamat yang menjadi bahagian dari iman kepada hari akhirat. Kita menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang akan terjadinya kehancuran yang menandai terjadinya kiamat itu. Di dalam surah Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kapan terjadinya kiamat itu. Tetapi ia merupakan kepastian, pasti akan terjadi. Tetapi tidak ada makhluk yang diberikan pengetahuan, diberikan kemampuan, diberikan informasi untuk mengetahui kapan terjadinya kiamat itu. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh seseorang yang tidak diketahui, lalu kemudian berdialog dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diketahui bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah akhbirni anis sa'ah,
beritahulah aku tentang kapan terjadinya. Allah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Hadis ini memberikan informasi bahwa baik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun malaikat Jibril tidak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan terjadinya kiamat itu. Yang pasti bahwa dia akan terjadi. Pengetahuannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi kita umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin akan hal tersebut. Ada banyak hal yang terkait dengan hal ini, bahwa memang manusia tempatnya yang abadi bukanlah di bumi ini. Kita menyaksikan dalam keseharian kita bahwa manusia ini hidup di bumi ini cuma transit sebentar. Ada perbedaan-perbedaan. Ada yang usianya pendek, ada yang relatif panjang. Tetapi tidak ada yang abadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 185 menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kalaulah ada orang yang tidak perlu merasakan dan mengalami kematian itu, pastilah dia Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran Karim menegaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mengalami kematian dan mereka juga semua mengalaminya. Karena kematian itu adalah pintu memasuki kehidupan selanjutnya menuju kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Jadi sesungguhnya sebelum terjadinya kiamat, manusia secara bergantian, ada yang datang, ada yang terlahir ke bumi ini, dan ada yang pergi. Nanti pada saatnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya kiamat ini, dan kemudian ada kebangkitan dari seluruh makhluk yang pernah hadir di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di jagat raya ini akan mengalami kehancuran, dan yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha perkasa. Kaum muslimin muslimat serta jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepercayaan kita bahwa
kiamat ini pasti akan datang dan manusia pasti akan mengalaminya, maka bagi kita umat Islam adalah menyiapkan bekal, menyiapkan amal-amal saleh. Kita tidak tahu kapan datangnya ajal pada setiap manusia. Kita tidak tahu berapa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Tetapi yang pasti bahwa setiap kita ini perlu menyiapkan bekal, perlu menyiapkan amal-amal saleh, perlu memperbanyak ibadah, dan ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya yang pertama dimaksudkan untuk kebahagiaan kita di bumi ini. Ada ketenangan spiritual, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang langsung kita rasakan di bumi ini. Karena manusia hanya bisa mengalami kebahagiaan itu ketika mereka mendekatkan diri, berkomunikasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan hakiki tanpa berhubungan, tanpa komunikasi dengan Zat Maha Pencipta. Mungkin kebahagiaan sesaat, tetapi dia sifatnya semu. Seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan batin, maka kata kuncinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang langsung dirasakan di bumi ini. Jadi belum lagi untuk investasi jangka panjang. Siapapun kita, kalau ingin hidupnya tenang di bumi ini, maka kata kuncinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan mengalami ketenteraman. Itulah sebabnya maka agama mengatur dengan sangat baik agar hati ini selalu dalam ketenangan, mulai dari bangun tidur, setiap memulai aktivitas, sampai kemudian beristirahat kembali. Dan di sela-sela itu ada amal-amal saleh, ada kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik kita, tetapi semuanya mestinya landasannya adalah bagaimana hati itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada setiap aktivitas. Karena keyakinan bahwa seluruh yang dilakukan di bumi ini, di samping untuk ketenangan hidup di bumi ini, juga sesungguhnya kita menyiapkan investasi jangka panjang untuk kebahagiaan ukhrawi, di samping untuk kebahagiaan duniawi. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya
kebutuhan hidup yang sifatnya jasmani itu harus berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang sifatnya rohani. Nah, ayat-ayat Al-Quran Karim, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan informasi yang banyak bahwa kehidupan di bumi ini sifatnya sementara, dan itu kemudian kita menyaksikan dalam keseharian kita. Ada informasi yang Al-Quranul Karim yang belum terbukti. Informasi Al-Quran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian, itu real, nyata, disaksikan dalam keseharian kita. Hampir setiap hari kita menyaksikan, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang terlahir ke bumi ini, ada orang yang sakit dan meninggal. Itu terus menerus mengalami siklusnya masing-masing, dan kita menyaksikan itu. Tetapi ada pula informasi Al-Quran Karim yang belum terbukti. Salah satu yang belum terbukti adalah tentang terjadinya kiamat, terjadinya kehancuran total dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Itu belum terjadi, tetapi dia pasti akan terjadi. Kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Tetapi informasi Al-Quran tentang hal-hal gaib yang disampaikan, ada yang sudah terbukti, ada yang belum terjadi. Sikap kita adalah menerima yang sudah terjadi itu sebagai representasi dari yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu karena waktunya belum sampai, tetapi dia pasti akan terjadi. Makanya kita menggunakan waktu tinggal kita di bumi ini yang sifatnya sementara itu untuk memperbanyak amal-amal saleh dengan memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan banyak hal untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan keyakinan penuh bahwa memang kita ini diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal-amal saleh. Tinggal kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar kemudian kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang selamat menikmati kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman hidup di bumi ini karena hati kita selalu tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang saya kira menjadi perhatian kita sebagai persiapan untuk kebahagiaan ukhrawi kita adalah
secara terus menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pada setiap saat kita berupaya agar ibadah kita, agar amal-amal kita terus mengalami peningkatan, baik dari segi kualitasnya, tentu juga dari segi kuantitasnya. Tetapi pada saat yang sama, tentu juga bukan cuma pada peningkatan kualitas ibadah, tetapi juga pada peningkatan kualitas istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang harus dilakukan. Mengapa? Karena di tengah-tengah kehidupan kita ini, seluruh hal yang baik yang kita ingin lakukan itu selalu saja ada godaan iblis dan syaitan. Setiap kebaikan selalu ada godaan iblis, dan setiap kejahatan, setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja godaan iblis agar kita tidak melakukannya, ataupun kalau kita melakukannya, kita tidak lakukan secara maksimal. Tentu saja saya kira kita merasakan bahwa boleh jadi hampir tidak ada ibadah kita yang betul-betul konsentrasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah misalnya salat kita, yang ketika kita memulai dengan seluruh rangkaiannya, waktunya tidak panjang. Mulai dari kita misalnya berwudu, kemudian salat, lalu kemudian intinya kita melaksanakan salat baik itu sendiri ataupun berjamaah. Waktunya singkat. Tetapi saya kira kita semua merasakan bahwa hampir mungkin kita tidak pernah merasakan bahwa dari takbir sampai salam itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala perhatian kita. Selalu saja ada yang lain yang menggoda kita, dan itulah sebabnya begitu kita selesai melaksanakan salat, yang ibadah yang paling rutin, ibadah yang paling banyak kita lakukan, untuk yang wajib saja 5 kali sehari semalam, hanya beberapa jam kita lakukan lagi. Tetapi setiap kali kita selesai melaksanakannya, selalu saja kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar kita diampuni atas segala kekurangan-kekurangan kita. Itu sesungguhnya memberikan kesadaran kepada kita bahwa sebenarnya kita sudah melakukan ibadah itu, tetapi belum maksimal, masih ada kekurangan-kekurangannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan itu kekurangan-kekurangannya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti bahwa ibadah itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang bersifat rohani, agar kita memperoleh kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Dan yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah
persiapan bekal untuk kehidupan jangka panjang kita pada kehidupan yang akan datang setelah terjadinya kehancuran total, setelah terjadinya kiamat itu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka ulama kita mengajarkan agar menghadapi kehidupan jangka panjang itu kita menyiapkan bekal, kita ada persiapan, dan seperti diinformasikan di dalam Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita menegaskan tazawwad bittaqwa. Siapkanlah bekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak diberi pengetahuan tentang apa yang akan terjadi besok. Pengetahuan yang akan datang itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ilal ghad. Kita tidak tahu kalau datang malam, ngantuk, tertidur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apakah seseorang ketika tertidur itu besok masih akan bangun lagi. Pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Manusia tidak mengetahui. Pada umumnya memang setelah tertidur bangun lagi. Tapi ada juga yang masih bugar ketika tertidur, dan setelah tertidur dia tidak pernah bangun lagi. Itulah sebabnya maka mengapa agama mengajarkan bahwa sebelum istirahat malam hari doa, sebelum tidur itu diajarkan bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Mengapa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya? Karena Dia yang menguasai kehidupan dan kematian. Artinya seseorang ketika berdoa, andai kata itu akhir dari hayatnya, harapannya yang bersangkutan husnul khatimah. Itu yang kira-kira bisa kita tangkap dari pesan dari doa itu. Dalam realitas keseharian ada orang kam min sahihim mata min ghairi illah. Ada orang yang dari kelihatannya dia bugar, dia sehat, dia masih muda, tetapi masa tinggalnya di bumi ini sudah selesai. Dia ketika sudah sampai waktunya, dia pun harus pergi. Meskipun ada penyebabnya yang boleh jadi sangat sepele, tapi karena sudah sampai waktunya, dia meninggal. Wa kam min maridin asya ila dahr. Tapi ada juga orang sudah tua, sakit, menahun, ajalnya belum sampai, dia masih hidup karena ajalnya belum sampai. Itu juga realitas yang kita lihat. Makanya kita diajarkan untuk kemudian memanfaatkan waktu yang diberikan itu
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena realitas itu bahwa ada hal yang sangat besar dalam kaitannya dengan masa tinggal manusia di bumi ini dan untuk kehidupan jangka panjang di akhirat. Agama memberikan tuntunan agar makhluk yang bernama manusia itu bisa menikmati kehidupan di bumi ini dengan bahagia. Jawabannya adalah dengan taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang menjadi kata kunci kalau ingin merasakan kebahagiaan. Yang kedua, bahwa karena kehidupan di bumi ini yang sifatnya sementara, itulah yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan abadi pada kehidupan yang kedua setelah kehancuran total, setelah dunia ini kiamat, dan setelah manusia dibangkit dan kemudian dihisab, dihitung amal-amal saleh dari setiap orang. Itu yang menentukan adalah di sini. Dan begitu jasad dan roh berpisah, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke bumi ini. Jadi kehidupan di bumi ini cuma sekali. Apakah lama atau tidak, tapi itulah yang menentukan kehidupan jangka panjang. Maka dia harus digunakan dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal saleh, serta peningkatan ampunan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terus-menerus menjadi rutinitas kita. Apapun fungsi, kedudukan dan peran kita di masyarakat. Kita tidak mengetahui siapa di antara kita yang paling banyak amalnya. Siapa di antara kita yang paling tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari aspek penampilan luarnya. Sementara aspek dalam, aspek hati, aspek keikhlasan seseorang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengingatkan kepada setiap pribadi untuk tidak mudah menyatakan diri sebagai paling baik, untuk menyatakan diri sebagai paling bertakwa. Karena nilai dan kualitas ketakwaan seseorang itu yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an Karim menegaskan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menyatakan diri sebagai paling suci, paling bersih, paling baik, karena yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang bersangkutan yang mengetahui ketika melakukan sesuatu pekerjaan, apakah dia melakukannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena motivasi seseorang itu hanya diketahui oleh Allah yang bersangkutan. Yang jelas bahwa Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang hari kiamat,
ditegaskan bahwa nanti setelah manusia dibangkit dari kubur, setelah kiamat itu terjadi, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditimbang amal-amalnya. Lalu kemudian itulah yang menentukan dia bahagia atau dia sengsara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, dia pasti akan melihatnya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan dilihat. Bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin tidak hanya melihat itu, tetapi untuk kebaikan-kebaikan seluruh yang kita lakukan, kebaikan itu sekaligus ada pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang yang melakukan kebaikan, kebaikannya banyak, pahala yang dijanjikannya banyak, tetapi dia sekedar melihatnya karena dia melakukannya tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan sekedar dia lihat, tetapi dia tidak menikmati, tidak merasakan, karena motivasi dan tujuannya tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka pada setiap kita melakukan ibadah selalu harus ada niat. Setiap kali kita perbaharui niat kita bahwa tujuan kita melakukannya itu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu salah satu kekurangannya seringkali berubah motivasi, berubah niat, berubah tujuan, dan itu tentu saja adalah kekurangan besar, bahkan dosa. Itulah sebabnya maka mereka yang memiliki kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa, tetapi ketika dia melakukan sesuatu karena hal-hal yang berlebih-lebihan. Mereka yang disebut memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Saya kira ketika kita memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Kita karena merasa berdosa, maka kita berdoa, kita memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam keseharian kita seringkali kita membuat rencana, membuat program, dan kita memiliki optimisme untuk menggapai rencana itu. Ketika optimisme itu menjadi sangat tinggi dan
kita tidak memberikan ruang untuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dosa. Makanya kita diajarkan doa wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami karena keberlebih-lebihan kami, termasuk optimisme yang tidak memberikan ruang dan tempat untuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membuat rencana bahwa boleh jadi 99% itu akan berhasil, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berada di 1%, 0,1%, itu yang akan terjadi. Maka seberapa besar optimisme kita, selalu kita harus memberikan ruang untuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, salah satu kelemahan manusia adalah bahwa seringkali kita ini berubah motivasi, berubah niat dalam perjalanan. Di awal kita melakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan terjadi perubahan motivasi. Makanya juga kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, teguhkan komitmen dan pendirian kami agar tidak mudah mengalami perubahan dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala berubah mencari popularitas dalam kehidupan keseharian. Jadi melakukan hal-hal yang baik, kita berharap kita melihat nanti di hari kemudian pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita menikmatinya. Kita tidak ingin hanya sekedar melihat, tetapi kita tidak menikmati karena dilakukan tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan, meskipun itu kecil, sama dengan biji sawi, sama dengan zarah, pasti dia akan melihat. Jadi tidak ada yang tidak dilihat. Tetapi untuk yang dosa itu kita berharap kita cuma melihat, tetapi tidak disiksa karena kita sedang istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan kebaikan. Kebaikan kita berharap, kita lihat dan kita nikmati, sementara yang dosa-dosa kita dilihat tetapi kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira yang kita harapkan dari hal yang amal-amal kita di bumi ini. Jadi makanya kita berharap bahwa kita beramal dan amal kita diterima dan kita nikmati. Kita beristighfar baik dosa kecil maupun dosa besar, dan nanti kita sekedar melihat karena ada rekaman yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemudian tidak ada semuanya direkam dan itu akan diputar kembali dan dilihat oleh setiap pribadi itu. Saya kira itu yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan keseharian kita, agar kemudian kita menikmati kehidupan yang sementara di bumi ini, dan pada saat yang sama kita bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat.
Saya kira yang saya sampaikan pada kesempatan yang teramat berharga ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, dan kita nanti selamat dalam perjalanan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul gaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta keimanan yang ada di dalam diri kita. Selawat dan salam semua sentiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dalam melakukan tugas-tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bahagian dari rukun iman adalah keyakinan bahwa seluruh yang ada di jagat raya ini akan mengalami kehancuran, akan terjadi kiamat yang menjadi bahagian dari iman kepada hari akhirat. Kita menemukan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang akan terjadinya kehancuran yang menandai terjadinya kiamat itu. Di dalam surah Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kapan terjadinya kiamat itu. Tetapi ia merupakan kepastian, pasti akan terjadi. Tetapi tidak ada makhluk yang diberikan pengetahuan, diberikan kemampuan, diberikan informasi untuk mengetahui kapan terjadinya kiamat itu. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh seseorang yang tidak diketahui, lalu kemudian berdialog dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan kemudian diketahui bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah akhbirni anis sa'ah, beritahulah aku tentang kapan terjadinya. Allah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Hadis ini memberikan informasi bahwa baik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun malaikat Jibril tidak diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan terjadinya kiamat itu. Yang pasti bahwa dia akan terjadi. Pengetahuannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi kita umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin akan hal tersebut. Ada banyak hal yang terkait dengan hal ini, bahwa memang manusia tempatnya yang abadi bukanlah di bumi ini. Kita menyaksikan dalam keseharian kita bahwa manusia ini hidup di bumi ini cuma transit sebentar. Ada perbedaan-perbedaan. Ada yang usianya pendek, ada yang relatif panjang. Tetapi tidak ada yang abadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 185 menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kalaulah ada orang yang tidak perlu merasakan dan mengalami kematian itu, pastilah dia Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran Karim menegaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mengalami kematian dan mereka juga semua mengalaminya. Karena kematian itu adalah pintu memasuki kehidupan selanjutnya menuju kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Jadi sesungguhnya sebelum terjadinya kiamat, manusia secara bergantian, ada yang datang, ada yang terlahir ke bumi ini, dan ada yang pergi. Nanti pada saatnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya kiamat ini, dan kemudian ada kebangkitan dari seluruh makhluk yang pernah hadir di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di jagat raya ini akan mengalami kehancuran, dan yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala
zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha perkasa. Kaum muslimin muslimat serta jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepercayaan kita bahwa kiamat ini pasti akan datang dan manusia pasti akan mengalaminya, maka bagi kita umat Islam adalah menyiapkan bekal, menyiapkan amal-amal saleh. Kita tidak tahu kapan datangnya ajal pada setiap manusia. Kita tidak tahu berapa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Tetapi yang pasti bahwa setiap kita ini perlu menyiapkan bekal, perlu menyiapkan amal-amal saleh, perlu memperbanyak ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya yang pertama dimaksudkan untuk kebahagiaan kita di bumi ini. Ada ketenangan spiritual, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang langsung kita rasakan di bumi ini. Karena manusia hanya bisa mengalami kebahagiaan itu ketika mereka mendekatkan diri, berkomunikasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan hakiki tanpa berhubungan, tanpa komunikasi dengan Zat Maha Pencipta. Mungkin kebahagiaan sesaat, tetapi dia sifatnya semu. Seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan batin, maka kata kuncinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang langsung dirasakan di bumi ini. Jadi belum lagi untuk investasi jangka panjang. Siapapun kita, kalau ingin hidupnya tenang di bumi ini, maka kata kuncinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan mengalami ketenteraman. Itulah sebabnya maka agama mengatur dengan sangat baik agar hati ini selalu dalam ketenangan, mulai dari bangun tidur, setiap memulai aktivitas, sampai kemudian beristirahat kembali. Dan di sela-sela itu ada amal-amal saleh, ada kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik kita, tetapi semuanya mestinya landasannya adalah bagaimana hati itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada setiap aktivitas. Karena keyakinan bahwa seluruh yang dilakukan di bumi ini, di samping untuk ketenangan hidup di bumi ini, juga sesungguhnya
kita menyiapkan investasi jangka panjang untuk kebahagiaan ukhrawi di samping untuk kebahagiaan duniawi. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya kebutuhan hidup yang sifatnya jasmani itu harus berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang sifatnya rohani. Nah, ayat-ayat Al-Quran Karim, hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan informasi yang banyak bahwa kehidupan di bumi ini sifatnya sementara, dan itu kemudian kita menyaksikan dalam keseharian kita. Ada informasi yang Al-Quranul Karim yang belum terbukti. Informasi Al-Quran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian, itu real, nyata, disaksikan dalam keseharian kita. Hampir setiap hari kita menyaksikan, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang terlahir ke bumi ini, ada orang yang sakit dan meninggal. Itu terus menerus mengalami siklusnya masing-masing, dan kita menyaksikan itu. Tetapi ada pula informasi Al-Quran Karim yang belum terbukti. Salah satu yang belum terbukti adalah tentang terjadinya kiamat, terjadinya kehancuran total dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Itu belum terjadi, tetapi dia pasti akan terjadi. Kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Tetapi informasi Al-Quran tentang hal-hal gaib yang disampaikan, ada yang sudah terbukti, ada yang belum terjadi. Sikap kita adalah menerima yang sudah terjadi itu sebagai representasi dari yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu karena waktunya belum sampai, tetapi dia pasti akan terjadi. Makanya kita menggunakan waktu tinggal kita di bumi ini yang sifatnya sementara itu untuk memperbanyak amal-amal saleh dengan memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan banyak hal untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan keyakinan penuh bahwa memang kita ini diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal-amal saleh. Tinggal kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar kemudian kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang selamat
menikmati kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman hidup di bumi ini karena hati kita selalu tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang saya kira menjadi perhatian kita sebagai persiapan untuk kebahagiaan ukhrawi kita adalah secara terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pada setiap saat kita berupaya agar ibadah kita, agar amal-amal kita terus mengalami peningkatan, baik dari segi kualitasnya, tentu juga dari segi kuantitasnya. Tetapi pada saat yang sama tentu juga bukan cuma pada peningkatan kualitas ibadah, tetapi juga pada peningkatan kualitas istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang harus dilakukan. Mengapa? Karena di tengah-tengah kehidupan kita ini seluruh hal yang baik yang kita ingin lakukan itu selalu saja ada godaan iblis dan syaitan. Setiap kebaikan selalu ada godaan iblis, dan setiap kejahatan, setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja godaan iblis agar kita tidak melakukannya, ataupun kalau kita melakukannya kita tidak lakukan secara maksimal. Tentu saja saya kira kita merasakan bahwa boleh jadi hampir tidak ada ibadah kita yang betul-betul konsentrasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah misalnya salat kita, yang ketika kita memulai dengan seluruh rangkaiannya, waktunya tidak panjang. Mulai dari kita misalnya berwudu, kemudian salat, lalu kemudian intinya kita melaksanakan salat baik itu sendiri ataupun berjamaah. Waktunya singkat, tetapi saya kira kita semua merasakan bahwa hampir mungkin kita tidak pernah merasakan bahwa dari takbir sampai salam itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala perhatian kita. Selalu saja ada yang lain yang menggoda kita, dan itulah sebabnya begitu kita selesai melaksanakan salat yang ibadah yang paling rutin, ibadah yang paling banyak kita lakukan, untuk yang wajib saja 5 kali sehari semalam, hanya beberapa jam kita lakukan lagi. Tetapi setiap kali kita selesai melaksanakannya, selalu saja kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar kita diampuni atas segala kekurangan-kekurangan kita. Itu sesungguhnya memberikan kesadaran kepada kita bahwa sebenarnya kita sudah melakukan ibadah itu, tetapi belum maksimal, masih ada kekurangan-kekurangannya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan itu kekurangan-kekurangannya dimaafkan dan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti bahwa ibadah itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang bersifat rohani, agar kita memperoleh kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Dan yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah persiapan bekal untuk kehidupan jangka panjang kita pada kehidupan yang akan datang setelah terjadinya kehancuran total, setelah terjadinya kiamat itu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka ulama kita mengajarkan agar menghadapi kehidupan jangka panjang itu kita menyiapkan bekal, kita ada persiapan, dan seperti diinformasikan di dalam Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita menegaskan tazawwad bittaqwa. Siapkanlah bekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak diberi pengetahuan tentang apa yang akan terjadi besok. Pengetahuan yang akan datang itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ilal ghad. Kita tidak tahu kalau datang malam, ngantuk, tertidur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apakah seseorang ketika tertidur itu besok masih akan bangun lagi. Pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Manusia tidak mengetahui. Pada umumnya memang setelah tertidur bangun lagi. Tapi ada juga yang masih bugar ketika tertidur, dan setelah tertidur dia tidak pernah bangun lagi. Itulah sebabnya maka mengapa agama mengajarkan bahwa sebelum istirahat malam hari doa, sebelum tidur itu diajarkan. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Mengapa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya? Karena Dia yang menguasai kehidupan dan kematian. Artinya seseorang ketika berdoa, andai kata itu akhir dari hayatnya, harapannya yang bersangkutan husnul khatimah. Itu yang kira-kira bisa kita tangkap dari pesan dari doa itu. Dalam realitas keseharian ada orang kam min sahihim mata min ghairi illah. Ada orang yang dari kelihatannya dia bugar, dia sehat, dia masih muda, tetapi masa tinggalnya di bumi ini sudah selesai. Dia ketika sudah sampai waktunya, dia pun harus pergi. Meskipun ada penyebabnya yang boleh jadi sangat sepele, tapi karena sudah sampai waktunya, dia meninggal.
Wa kam min maridin asya ila dahr. Tapi ada juga orang sudah tua, sakit, menahun, ajalnya belum sampai, dia masih hidup karena ajalnya belum sampai. Itu juga realitas yang kita lihat. Makanya kita diajarkan untuk kemudian memanfaatkan waktu yang diberikan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena realitas itu bahwa ada hal yang sangat besar dalam kaitannya dengan masa tinggal manusia di bumi ini dan untuk kehidupan jangka panjang di akhirat. Agama memberikan tuntunan agar makhluk yang bernama manusia itu bisa menikmati kehidupan di bumi ini dengan bahagia. Jawabannya adalah dengan taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang menjadi kata kunci kalau ingin merasakan kebahagiaan. Yang kedua, bahwa karena kehidupan di bumi ini yang sifatnya sementara, itulah yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan abadi pada kehidupan yang kedua setelah kehancuran total, setelah dunia ini kiamat, dan setelah manusia dibangkit dan kemudian dihisab, dihitung amal-amal saleh dari setiap orang. Itu yang menentukan adalah di sini. Dan begitu jasad dan roh berpisah, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke bumi ini. Jadi kehidupan di bumi ini cuma sekali. Apakah lama atau tidak, tapi itulah yang menentukan kehidupan jangka panjang. Maka dia harus digunakan dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal saleh, serta peningkatan ampunan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terus-menerus menjadi rutinitas kita. Apapun fungsi, kedudukan dan peran kita di masyarakat. Kita tidak mengetahui siapa di antara kita yang paling banyak amalnya. Siapa di antara kita yang paling tinggi nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari aspek penampilan luarnya. Sementara aspek dalam, aspek hati, aspek keikhlasan seseorang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengingatkan kepada setiap pribadi untuk tidak mudah menyatakan diri sebagai paling baik, untuk menyatakan diri sebagai paling bertakwa. Karena nilai dan kualitas ketakwaan seseorang itu yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an Karim menegaskan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menyatakan diri sebagai paling suci, paling bersih, paling baik, karena yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
hanya yang bersangkutan yang mengetahui ketika melakukan sesuatu pekerjaan, apakah dia melakukannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena motivasi seseorang itu hanya diketahui oleh Allah yang bersangkutan. Yang jelas bahwa Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang hari kiamat ditegaskan bahwa nanti setelah manusia dibangkit dari kubur, setelah kiamat itu terjadi, mereka semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditimbang amal-amalnya. Lalu kemudian itulah yang menentukan dia bahagia atau dia sengsara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, dia pasti akan melihatnya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan dilihat. Bagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW, kita ingin tidak hanya melihat itu, tetapi untuk kebaikan-kebaikan seluruh yang kita lakukan, kebaikan itu sekaligus ada pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang yang melakukan kebaikan, kebaikannya banyak, pahala yang dijanjikannya banyak, tetapi dia sekedar melihatnya karena dia melakukannya tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan sekedar dia lihat, tetapi dia tidak menikmati, tidak merasakan, karena motivasi dan tujuannya tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka pada setiap kita melakukan ibadah selalu harus ada niat. Setiap kali kita perbaharui niat kita bahwa tujuan kita melakukannya itu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu salah satu kekurangannya seringkali berubah motivasi, berubah niat, berubah tujuan, dan itu tentu saja adalah kekurangan besar, bahkan dosa. Itulah sebabnya maka mereka yang memiliki kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa, tetapi ketika dia melakukan sesuatu karena hal-hal yang berlebih-lebihan. Mereka yang disebut memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Saya kira ketika kita